Salah satu prinsip pembelajaran pada kurikulum Merdeka adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun karakter peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Berdasarkan prinsip tersebut, beberapa pernyataan berikut merupakan kegiatan yang dapat dilakukan guru kecuali guru memastikan setiap aktivitas pembelajaran selalu diiringi dengan pemberian tugas untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Ini memberikan tugas terus. Guru mendorong peserta didik melakukan refleksi. Nah, ini betul. Guru senantiasa memberikan umpan balik langsung dan yang mendorong kemampuan. Ini betul. Guru memberikan proyek yang ditujukan untuk mendorong. Guru memvariasikan kompleksitas. Nah, yang kecuali berarti guru memastikan. Nah, yang ini tadi kita jawab. Terus kita lanjut. Sebelum melaksanakan pembelajaran, Pak Hafiz mengadakan asesmen awal untuk mengetahui profil belajar peserta didiknya. Dari hasil asesmen awal tersebut, diketahui bahwa 45% peserta didik memiliki kecenderungan gaya belajar visual, 15% kinestetik, dan 40% auditory. Pak Hafiz juga memperoleh informasi bahwa secara umum peserta didiknya memiliki kecenderungan minat yang relevan dengan gaya belajar masing-masing. Berdasarkan data tersebut, Pak Hafiz merencanakan pembelajaran berdiferensiasi pada elemen proses sebagai berikut kecuali lagi ya. Udah lagi ulangan deh mah. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mempelajari sumber belajar dalam bentuk modul digital interaktif. Peserta didik diberi kebebasan untuk mengkreasikan pembuatan laporan hasil operasi seperti laporan terus PowerPoint. Proses mah kalau yang dua mengkreasikan pembuatan laporan observasi ini berarti hasil akhir ya. Peserta didik diminta mengamati, ini proses. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan praktik, ini proses. Guru membuat beberapa sudut belajar atau display, ini proses, berarti yang itu. Oke lah, lanjut. Implementasi kurikulum Merdeka mengedepankan paradigma baru dalam pembelajaran, bukan dalam arti menghadirkan konsep dan prinsip pembelajaran yang sepenuhnya baru, namun lebih pada upaya untuk memastikan terciptanya praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penerapan paradigma baru dalam pembelajaran dimaksud tergambar pada beberapa kegiatan berikut. Pada awal tahun ajaran, guru berusaha mencari tahu kesiapan belajar. Ini betul ya. Guru senantiasa memberikan umpan balik langsung yang mendorong kemampuan peserta didik untuk terus belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Guru menggunakan otoritas sebagai pembimbing utama pembelajaran dalam mengatasi permasalahan yang timbul tanpa melibatkan, ini salah nih. Ini kan kecuali ya, berarti ini nih. Jawab, oke lah. Lanjut aja tanpa baca yang lain. Peran guru dalam melaksanakan pembelajaran yang relevan dengan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi adalah melaksanakan pembelajaran dengan prinsip-prinsip belajar berdiferensiasi. Guru adalah sumber belajar utama dan peserta didik mengikuti apa yang telah ditetapkan, itu salah. Guru bukan sebagai sumber belajar utama. Peserta didik dapat belajar dari berbagai macam sumber. Nah, ini nih betul nih. Karena berdiferensiasi itu anak yang aktif ya. Nah, betul enggak sih ya? Nomor 4. Oke lah, ini aja. Lanjut. Bu Parida menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dengan demikian, ia membagi peserta didik dalam beberapa kelompok belajar. Ternyata, Bu Parida masih mengalami kesulitan karena semua peserta didik masih bertanya kepadanya, sehingga proses belajar masih berpusat pada guru. Hal yang dapat Ibu Parida lakukan adalah, Bu Parida dapat melakukan praktik pelepasan tanggung jawab bertahap. Pelepasan. Bu Parida dapat melakukan praktik pelepasan tanggung jawab bertahap. Ia mengajak peserta didik dalam grup. Bu Parida dapat melakukan praktik pelepasan tanggung jawab bertahap. Ia mengajak peserta didik. Bu Parida dapat melakukan yang mana ya?
Ini semuanya pelepasan tanggung jawab bertahap. Cuman bedanya kalau yang satu ia mengajak peserta didik dalam grup untuk bekerja sendiri-sendiri. Nah, ini salah. Ia mengajak peserta didik dalam grup untuk bekerja sendiri-sendiri. Itu bukan bertahap ya. Yang sudah ditentukan. Ia mengajak peserta untuk menghasilkan sebuah karya yang berkaitan dengan konsep yang sedang dipelajari. Untuk memperkuat pemahaman konsep, guru mempunyai porsi tanggung jawab. Ia mengajak peserta didik dalam grup untuk menghasilkan sebuah karya yang berkaitan dengan yang sama-sama yang ini deh. Seorang guru mengadopsi elemen-elemen diferensiasi dalam pelaksanaan pembelajaran, seperti menggunakan bahan bacaan yang berbeda untuk peserta didik dengan kemampuan membaca yang beragam. Namun beberapa peserta didik masih kesulitan mencapai tujuan pembelajaran. Tindakan yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah meminta peserta didik yang kesulitan untuk belajar lebih keras, mengurangi tingkat kompleksitas tugas, meminta peserta didik untuk bekerja sendiri, melanjutkan dengan kurikulum yang telah direncanakan, merevisi pendekatan dan strategi pembelajaran. Ini karena belum tuntas, jadi direvisi. Kenapa anak tersebut belum bisa? Oke, lanjut. Diberikan langkah-langkah sebagai berikut. Peserta didik menentukan tujuan yang akan dicapai dan hal apa yang ingin diketahui. Peserta didik melakukan refleksi terhadap kemampuan. Guru memberikan gambaran rubrik sebagai harapan kompetensi capaian peserta. Guru nah, kalau diferensiasi kalau modul itu berarti menginformasikan tujuan dulu ya. Tujuan dulu. Kemudian nomor 3 rubrik nih sebagai harapan kompetensi. Harapannya baru kemudian refleksi. Ini aja deh. Seorang guru melaksanakan pembelajaran pada topik tertentu. Ia mendapati bahwa peserta didik belum pernah mempelajari topik tersebut. Hal yang perlu dilakukan guru adalah kegiatan awal pembelajaran adalah menyampaikan bahwa materi ini susah, maka perlu belajar dengan konsisten. Susah. Menjelaskan bahwa materi ini membutuhkan praktik yang banyak, sehingga peserta didik perlu untuk menguasai semua perangkat dalam laboratorium. Nggak ada tema laboratorium ya. Menguraikan secara umum materi yang ingin diajarkan, memantik pengetahuan peserta didik terkait materi tersebut, mengaitkan materi dengan pengalaman. Nah, ini bisa jadi ya. Menguraikan secara umum nih. Langsung menjelaskan materi tersebut, salah. Memberi soal prioritas itu yang betulnya berarti. Ibu Tina menemukan beberapa peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, sehingga mereka memerlukan kegiatan remedial. Langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah adalah merencanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi proses dan konten untuk peserta didik yang memerlukan remedial, memberikan PR yang banyak agar peserta didik belajar itu salah, menghubungi orang tua dan anak melaporkan bahwa anaknya tidak mengikuti proses belajar dengan baik itu kurang tepat, meminta setiap peserta didik untuk mengumpulkan tugas akhir pembelajaran, meminta setiap peserta didik untuk membuat review pembelajaran. Yang tepat nomor 1. Lanjut. Beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai berikut. Kebutuhan peserta didik beragam, kondisi kelas, kebutuhan guru dan kepala sekolah, lingkungan sekolah. Elemen yang perlu dipertimbangkan oleh guru ketika melakukan modifikasi pembelajaran adalah nomor 1 betul ya, nomor 1 betul, kondisi kelasnya betul, kebutuhan guru dan kepala sekolah. Ini salah ya karena kita belajar dengan murid bukan dengan kepala sekolah, lingkungan sekolah. Berarti jawaban yang tepat itu adalah 1 dan 2. Oke, alhamdulillah sudah selesai guys.